Jemaat Shalom, saya boleh lambaikan tangannya. Ya, kita siap untuk memuji Tuhan di tempat ini, amin. Sebab dengan Tuhan kita takkan goyah. Katakan amin. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Ku takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tuntun langkahku. Takkan goyah hidupku. Sekali lagi. Ku takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tuntun langkahku. Takkan goyah hidupku jalanmu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes God. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yeah. Boleh sambil berikan senyuman di kanan kirinya. Gak kelihatan ya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Walau bumi bergoncang, walau dunia gemetar, namun ku takkan goyah, karena kau menjagaku. Walau dunia menyapa, walau dunia menyapa, godaan nafsu dunia, namun ku tak menyerah. Katakan ku akan tetap setia. Ku takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tuntun langkahku. Takkan goyah hidupku jalanmu. Haleluya. Yes God. Mari kita nyanyikan pujian di dalam iman kita. Walau bumi bergoncang, yes God. Walau dunia gemetar, katakan, namun ku takkan goyah. Karena apa? Karena kau menjagaku, amin. Walau dunia menyapa, godaan nafsu dunia, yes God. Namun ku takkan goyah. Kami akan katakan, ku akan tetap setia. Ku takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tuntun langkahku. Takkan goyah, sekali lagi katakan, ku takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopangku. Amin Tuhan, Kau yang tuntun. Takkan goyah hidupku dalam. Mari sama-sama. Takkan goyah. Yes God, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami katakan kami takkan goyah karena kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Takkan goyah. Siap lebih lagi dengan Tuhan? Are you ready? Takkan goyah, sebab kau sertaku. Takkan goyah, sebab kau menopangku. Takkan goyah, kau tuntun langkahku. Takkan goyah hidupku dalam Yesus. Takkan goyah hidupku. Sekali lagi. Takkan goyah hidupku dalam-Mu. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Yes God. Sebab Allah kita Allah yang setia, amin. Mari sama-sama sekali lagi jemaat Tuhan kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Allah kita. Yes God. Sebab Kau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian kami bagi-Mu. Haleluya. Sama-sama kita
Tuhan kami Tuhan. Kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Dengan penuh sukacita sama-sama kita katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran, karena Kau yang terhebat Tuhan. Amin. Kau layak ditinggikan, jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu Yes, katakan Yesus, Yesus kau sumber kekuatan. Yes, Kau, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita katakan, Kau Allah yang setia, Kau selalu bersama kami, selalu bersamaku. Katakan Yesus Tuhan mulia, Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu, hidupku milik-Mu. Sambil tepuk tangan katakan, Allah yang setia dan benar. Yes Jesus, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu katakan Yesus, Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk katakan Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan. Yes Jesus, Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Sungguh Kau yang terbesar dalam hidup kami. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kembali lebih lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes, God. Allah yang setia dan benar. Mari angkat kedua tanganmu. Tak pernah tinggalkan. Ini hati kami Tuhan. Yesus kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Yes, God. Tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersama. Kau Yesus, Yesus kau sumber kekuatan. Yes, God. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Bersyukur Tuhan, hari ini kami tahu Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang benar, yang menuntun hidup kami Tuhan. Siang hari ini sungguh kami berdoa, kami tahu Tuhan ada di tempat ini. Tuhan Allah sendiri yang menunggu setiap kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk mendapatkan sesuatu daripada-Mu Tuhan. Dan juga kami punya mental tidak hanya sekedar
menantikan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Tapi kami merindukan Tuhan untuk kami bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan juga. Kami tahu Tuhan lewat suasana apapun, situasi apapun. Kami tahu Tuhan mungkin hari ini presnya, WL-nya baru sedikit. Tapi kami tahu, kami merasakan roh Allah ada di tempat ini. Roh Allah siap membajak hati kami. Roh Allah siap meluruskan kehidupan kami. Roh Allah siap berbicara atas setiap kami. Hamba-Mu tahu Tuhan, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Kau siap Tuhan untuk untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di satelit-satelit yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kau Allah sendiri yang siap untuk menjamah setiap kami. Ya Roh Kudus, kami percaya Kau memegang teguh hidup kami Tuhan. Dan Kau siap Tuhan untuk menaburkan sesuatu yang benar, yang baik, yang mulia. Di mana kami akan terus bertumbuh di dalam Kristus. Kami gak mau cuma sekedar duduk diam di tempat ini, tapi kami pengen mendapatkan sesuatu daripada-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang Engkau butuh membajaknya, biarkan Kau Allah sendiri yang membajaknya. Segala sesuatu yang butuh diluruskan, biarkan Allah sendiri yang meluruskannya. Segala sesuatu yang butuh diambil Tuhan, biarkan Kau Allah sendiri yang mengambilnya. Segala sesuatu Tuhan yang butuh untuk dicabut Tuhan, mungkin remah-remah yang ada yang mengganggu pertumbuhan kami Tuhan, biarkan Kau Allah sendiri yang mencabut semuanya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, hamba-Mu terbatas, tapi yang ku percaya Roh Kudus gak pernah terbatas atas hidup kami. Biarkan kami menyiapkan hati kami, hati yang terbaik Tuhan. Telinga yang terbaik Tuhan, hidup yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan, untuk Engkau Allah sendiri yang berbicara atas setiap kami dan menaburkan sesuatu atas hidup kami Tuhan. Berbicaralah, bekerjalah atas kami, bekerjalah atas setiap satelit-satelit, bekerjalah Tuhan untuk setiap orang-orang yang mengikuti Zoom Tuhan. Hamba-Mu percaya hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Kami percaya kalau ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, maka Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang ada. Dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di tempat-tempat yang ada Tuhan, di rumah-rumah yang ada. Dan kami percaya Allah yang siap memuaskan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu Engkau Allah yang setia, benar dan adil Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus, yang percaya Roh Allah siap untuk menjamah Anda dan saya, memperbarui sesuatu dalam hidup Anda dan saya. Katakan sama-sama, amin. Oke, boleh berikan kemuliaan yang paling manis untuk Allah kita. Katakan haleluya. Oke, haleluyanya mungkin ke dalam ya saudara, ya nggak apa-apa. Oke saudara, boleh kasih high five ke kanan kiri Anda, pakai kaki mungkin tapi dengan semangat. 1 orang kasih ke 3 orang, katakan shalom, semangat, Tuhan memberkati Anda gitu saudara ya. Oke, sekali lagi shalom. Silahkan duduk saudara, jangan berdiri terus, nanti kita tukeran mimbar gitu saudara ya. Oke, saudara kalau lihat hari ini kenapa kok, waduh aku pengen nyanyi lagi nih, aku pengen nyembah Tuhan lagi nih. Tapi kenapa kok 2 kali tok? Nanti saudara, nanti di akhir kita akan banyak datang kepada Tuhan, kita akan banyak nyembah Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan untuk Tuhan merestorasi hidup kita. Nah tapi kenapa kok hari ini dibuat kok sama seperti 2 minggu yang lalu? Pastor Thomas sampaikan sesuatu cuma sedikit juga, kemudian kita dibawa ke dalam penyembahan. Karena kami berdua berdoa dan kami mendapatkan sesuatu dari Tuhan, inilah yang dibutuhkan oleh jemaat saat ini. Jadi bukannya sekedar firman yang luar biasa, firman yang indah, firman yang bagus, firman yang sangat teologis, firman yang sangat historikal gitu saudara, bukan hanya itu. Tetapi kami merasakan bahwa jemaat mungkin sudah terlalu mudah untuk mencari firman yang bagus. Mendengarkan firman yang bagus sudah banyak dan sudah sering dan mau nyari dimanapun tuh mudah. Tapi hari ini saudara, inilah kebutuhan jemaat yang ada khususnya di Sulam Papua. Makanya hari ini Anda yang ada di satelit-satelit maupun yang ikut Zoom, bukalah hati Anda untuk hari ini. Kita ngikuti alurnya Tuhan, Tuhan maunya apa. Jadi tidak hanya sekedar duduk diam di tempat ini, tapi minta sama Tuhan, Tuhan pengennya apa. Dan responi setiap firman, karena menurut saya firman mau sedahsyat apapun, tapi kalau tidak ada respon yang benar, tidak ada respon yang baik di dalam hati kita, firman gitu akan amblas gitu aja saudara. Mau
sekeren apapun akan amblas gitu aja. Nah makanya hari ini pun saya akan menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan tidak seperti biasanya. Hari ini saya akan lebih cerita, banyak cerita sama Anda. Karena saya pengen jemaat Tuhan juga mengenal gerejanya itu dituntun Tuhan seperti apa. Gerejanya itu dikasihi Tuhan sampai ke arah mana. Dan gerejanya itu Tuhan pengen kita, Anda dan saya yang masuk di dalam sebuah gereja lokal. Gereja Muara Syaron di Sulam, Papua. Tuhan pengen kita tuh bergerak ke arah mana. Paham saudara? Supaya apa? Supaya Anda tidak hanya sekedar menjadi jemaat yang duduk manis, duduk diam, mengikuti perintah A, perintah B dan melakukan itu. Kami tidak mau itu. Tapi hari ini kita adalah partner, rekan kerjanya Allah. Kalau kita dapatkan sesuatu, kalau Pak Yosi dapatkan sesuatu, Anda pun harus dapatkan sesuatu. Kalau kami dapat impress sesuatu, kalau kami melangkah sesuatu, Anda pun, ayo kita gandengan tangan untuk lakukan dan melangkah ke sesuatu. Katakan amin saudara. Nah hari ini saudara, sebenarnya saya lebih cenderung pengen menceritakan apa sih? Saya pengen menceritakan bahwa Tuhan itu saat ini pengen gereja itu, Tuhan tuh punya maksud, Tuhan tuh punya tujuan, dan Tuhan tuh pengen mengarahkan gerejanya melakukan apa. Baik, harusnya Allah kita tuh adalah Allah yang berbicara dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tapi kadangkala orang percaya kehilangan suara Allah. Orang percaya kehilangan arahan Allah. Orang percaya nggak ngerti lagi apa yang harus dilakukan. Orang percaya jadi burn out ketika melayani. Orang percaya jadi burn out ketika mereka jadi leader. Orang percaya jadi burn out ketika dia mau jadi suami yang baik. Why? Apakah Tuhan sudah tidak berbicara lagi? Enggak, Tuhan seharusnya berbicara dulu, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Makanya saya mau sharekan kepada Anda. Tuhan itu sangat mengasihi gereja Muara Syaron, saudara. Tuhan itu sangat mengasihi gereja Muara Syaron Sulam, Papua bahkan. Karena kami beberapa kali ngomong-ngomong dengan beberapa pendoa. Bahkan kami boleh pastikan bahwa kaki dian Allah itu ada di gereja Muara Syaron Sulam, Papua. Penyertaan Allah itu ada di gereja Muara Sulam, Papua. Nah kenapa kok hari ini Anda tidak tepuk tangan, tidak excited? Karena mungkin Anda bingung, oh sih, mana kebaikannya, mana kedahsyatannya. Mana penyertaannya, mana kasihnya, mana bukti kaki diannya. Mungkin Anda tidak paham itu. Tapi kami hari ini yang ngerti bahwa langkah demi langkah gereja ini dituntun oleh Allah. Langkah demi langkah apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita arahkan, apa yang kita tuntun jemaat mau bawa kemana. Kami tahu bukan karena ide kami, bukan karena keinginan kami, tapi Allah sendiri yang menuntun kami. Maka kami bisa memastikan untuk berkata bahwa Allah itu sangat mengasihi gereja Muara Syaron. Allah itu sangat mengasihi Sulam, Papua. Allah kaki dian Allah itu ada di tempat ini. Why? Buktinya apa Bu? Bagi saya Tuhan itu sangat cinta atas gereja kita. Kenapa? Karena Tuhan itu kayak gimana ya? Tuhan itu nuntun sekali gereja kita. Tuhan itu berbicara, Tuhan itu nuntun, Tuhan itu ngarahkan, Tuhan itu nopang, Tuhan itu dorong, Tuhan itu gimana caranya supaya seharusnya seluruh gerejanya itu bisa menikmati apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan berikan atas hidup Anda dan saya. Tapi masalahnya kita gerejanya sama-sama, kita bertumbuhnya sama-sama. Tapi yang paham akan hal ini, yang ngerti akan hal ini, yang menikmati akan hal ini enggak semuanya. Bahkan mungkin sebagian kecil aja yang menikmati. Karena kita nggak ngerti sebenarnya apa sih. Padahal Tuhan sedang mengarahkan gerejanya. Halo, amin saudara. Nah saya pengen cerita apa sih. Kenapa kok saya bisa pastikan bahwa Tuhan itu memegang kendali gereja Muara Syaron. Saya bisa pastikan sebelum masa pandemi saudara, sampai saat ini dan saya percaya nanti sampai selama-lamanya kalau hamba-hamba Tuhannya, kalau jemaatnya, kalau full timernya dekat kepada Allah, terus menyendengkan telinga kepada Allah, terus bergantung kepada Allah, maka Allah kita adalah Allah yang tidak terdiam karena gereja ini yang mimpin bukan manusia, tapi gereja ini yang mimpin adalah Allah, katakan amin. Makanya saudara saya mau cerita apa sih? Sebenarnya saudara,
Saya mau cerita ya, dengarkan, jangan ngantuk ya. Nah, sebenarnya sebelum masa pandemi, saya belum pernah cerita ke siapapun kecuali ke pendoa. Dua atau tiga pendoa dan suami saya. Sebenarnya sebelum masa pandemi saudara, saya itu dapat mimpi. Mimpinya apa saudara? Mimpinya saya tuh ngelihat ada bangsa. Dan bahkan bukan hanya bangsa Indonesia, karena saya lihat rambutnya ada yang pirang-pirang begitu saudara. Kalau ini kan dipirangin ya saudara ya. Ada yang pirang-pirang, hidungnya mancung-mancung begitu saudara. Saya tahu itu bukan bangsa Indonesia. Coba lihat hidung Anda, hidung kita kan tidak semancung itu kan ya. Hidung kita mancungnya mungkin ada yang ke dalam, ada yang ke samping, enggak ada yang ke samping ya. Nah hidung kita mungkin enggak semancung itu, tapi saya lihat bangsa Indonesia, dan saya lihat dalam mimpi itu, ini misi terngiang di sini saudara kalau saya menceritakan, dan bangsa-bangsa mengalami sebuah gejolak yang luar biasa, mengalami sebuah himpitan, mereka kayak ada kekacauan, ada kebimbangan, ada ketakutan, ada kegalauan, ada mereka terintimidasi, bingung, aku harus ngerjakan apa, aku harus lakukan apa, pokoknya kacau gitu, semua orang kacau. Dan saat itu saya ngomong dengan suami saya, kok aku dapat mimpi ini akan terjadi di bangsa Indonesia dan di bangsa-bangsa, tapi aku nggak ngerti itu apa. Atau mungkin karena mau partai politik atau apa, aku nggak ngerti itu apa. Pokoknya aku mimpi kayak gitu. Memang harus perlu ditajamkan lebih lagi saudara. Setelah itu kalau Anda dengarkan khotbah yang ada saudara, di YouTube saya pernah sampaikan ini kepada Anda. Saya ngalami sebuah pengalaman di mana ada sebuah tekanan di sini di dada saya. Ketika saya saat teduh ada perasaan yang tertekan. Ketika keluar dari saat teduh masih tertekan. Dan bukan hanya tertekan tapi rasa pengen marah, rasa pengen nangis, rasa galau, rasa bimbang, jalani kehidupan mau jadi mamah yang baik. Tapi tetap rasanya pengen marah, rasanya pengen berontak, rasanya galau, rasanya pokoknya campur aduk saudara. Waktu itu saya juga sampaikan ke suami, kok kenapa aku rasakan ini, aku galau betulan, aku gak pernah ngalami ini. Sampai satu titik, Pastor Thomas sampaikan kayak gini, masuk di ruang doa dan berdoa. Dan ketika berdoa, keluar pun masih ngerasain seperti itu saudara. Dan tahukah saudara, di situ Tuhan ngasih impres di dalam hati kami, bahwa Tuhan mengarahkan gerejanya untuk banyaklah berdoa dan banyaklah lakukan yang namanya peperangan rohani. Dan menurut saya, apa yang Tuhan kerjakan atas gerejanya sampai kita seluruh Sulam Papua apa yang kita garap saudara, kita lakukan doa keliling. Doa untuk kota, mematahkan setiap belenggu-belenggu yang dibuat oleh iblis. Menaburkan sesuatu yang indah atas kota-kota. Mematahkan setiap tipu muslihat iblis, membuat orang-orang menjadi bangkit di dalam Kristus. Dan kenapa kok kita lakukan itu? Kalau Anda cermat, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Kenapa kok hal itu kita lakukan pas awal-awal masa pandemi? Karena sebenarnya sekarang ini saya lebih ngeh, sebenarnya Tuhan itu sedang menyiapkan mental gerejanya. Mental umatnya untuk punya mental yang kuat di dalam Kristus. Untuk punya mental di mana dia punya pegangan di dalam Kristus. Untuk punya mental bahwa namanya perang, orang saudara, peperangan rohani, doa keliling. Kalau ininya mentalnya enggak kuat, mentalnya enggak strong, dia enggak yakin kalau dia menang, dia pasti enggak akan lakukan itu. Tapi kita semuanya didorong untuk lakukan doa keliling untuk kota-kota kita. Otomatis secara enggak sadar kita mungkin kelihatannya cuma ngikut. Tapi sebenarnya kita ini sedang diset oleh Tuhan. Roh kita sedang diset oleh Tuhan. Spirit kita sedang diset oleh Tuhan untuk apa? Untuk ayo gereja Tuhan. Bukan menjadi gereja yang berdiam, tapi gereja Tuhan harus disiapkan mentalnya dulu. Supaya mereka memiliki sebuah mental yang berkemenangan di dalam Kristus. Mereka bukan menjadi orang-orang yang mudah merengek. Sebab kemenangan, sebab Tuhan itu ada dalam hidup mereka. Sebab Tuhan itu membela hidup mereka. Tuhan itu tinggal dalam hidupmu. Maka nanti
dalam masa apapun, dalam kondisi apapun, kalau engkau sudah yakin karena ini sudah naik saudara, rohnya sudah spiritnya sudah menggebu-gebu, sudah imannya sudah pakem di dalam Kristus, maka dalam kondisi apapun maksud Tuhan adalah supaya Anda punya sebuah keyakinan bahwa kemenangan itu pasti ada dalamku, kemenangan itu pasti ada di pihakku, kemenangan itu pasti aku raih di dalam Kristus. Katakan amin. Nah, hari ini Anda perlu lihat bahwa gereja bukannya sekedar wah keren-kerenan buat inilah buat itu, nyanda. Tapi kita berdoa apa yang harus digarap. Kita harus mengarahkan karena kita tahu Anda bukan milik kami, Anda adalah milik Tuhan. Kita harus mengarahkan jemaat harus ke arah mana ya Tuhan. Jemaat harus memiliki apa? Jemaat harus punya modal apa? Kita harus bekali apa? Tapi habis itu Tuhan sempurnakan dan tuntun hidup mereka. Halo, katakan amin. Yang kedua saudara, setelah beberapa bulan kemudian kami dapat apa saudara? Di dalam masa pandemi saya tahu pro-em pun banyak yang mengalami ini karena Pak Gem Anda banyak cerita dengan kami. Banyak orang dirumahkan, banyak orang di PHK, banyak orang tahu-tahu saat itu juga nggak dapat pekerjaan. Dan saat itu kalau Anda galau, kami hamba-hamba Tuhan lebih galau. Sebab Anda adalah anak-anak rohani kami. Dan kami mulai sepakat, kami berdoa, kami banyak ngomong-ngomong apa yang harus dilakukan gereja. Pastor Thomas ngomong, gereja nggak boleh diem, apa yang harus dilakukan gereja. Harus ada sebuah langkah real, apa yang harus kita kerjakan. Dan beberapa orang dapat, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita dibuang. Akhirnya kita mulai muter otak, apa yang harus kita garap, apa yang harus kita lakukan. Sampai satu titik. Kita mulai berpikir untuk mengumpulkan keuangan-keuangan yang ada. Untuk apa saudara? Untuk membantu rumah sakit. Mulai ngirim APD, mulai ngirim masker, mulai ngirim hand sanitizer. Semuanya dikirim ke rumah sakit, ke puskesmas. Kemudian karena kita ngelihat beberapa jemaat juga ngalami krisis saudara, mulai bingung makannya gimana, harus lakukan apa. Akhirnya kita berpikir, oke, kalau gitu kita mulai bantuin mereka dengan mengumpulkan keuangan-keuangan untuk dibelikan sembako. Untuk dibelikan ini itu dan dibagikan kepada mereka. Saudara, yang kedua, di masa-masa sebulan setelah pandemi, sebenarnya Tuhan sedang mengarahkan gerejanya untuk apa? Tuhan ngomong saudara pada pemimpin-pemimpin, gereja harus belajar untuk kasih. Kalau Yesus benar-benar ada di hatimu, Yesus itu adalah kasih. Kalau Yesus benar-benar ada di hatimu, berarti hidupmu harus penuh dengan kasih. Kasih itu gini loh, kasih. Bukan kasih Pak Yos, handphone, kasih. Kasih itu memberi. Kasih itu berkorban. Kasih itu mengeluarkan sesuatu dari hidupnya. Dan di situ Tuhan ngomong jelas kepada saya saudara. Dia ngomong apa? Disinilah akan terbukti seperti apa kekristenan mereka. Kekristenan mereka adalah kekristenan di dalam gereja. Kekristenan mereka adalah kekristenan duduk diam manis di dalam gereja, kelihatannya manis tapi dalamnya tidak manis. Atau mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, orang yang penuh kasih kepada Kristus. Di mana hidupnya penuh dengan sumber yang kasih, sumber yang kasih, sumber yang kasih. Halo, katakan amin. Dan thank you buat Anda semuanya yang ikut ambil bagian untuk mungkin kumpulkan. Mungkin Anda tidak punya banyak, tapi Anda mau terlibat di dalam alurnya Tuhan ini loh. Ini bukan program gereja. Kenapa kok saya siarkan ini? Salah satunya saya pengen membawa seluruh jemaat Tuhan supaya tahu bahwa gereja kita bukan dipimpin oleh manusia, tapi gereja kita dipimpin oleh Allah. Gereja kita bukan dipimpin oleh hanya sesosok orang, tapi gereja kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pengennya apa? Ayo jangan ketinggalan ikut ambil bagian di dalamnya. Tidak lagi, Eman ngapain sih aku? Aduh, orang-orang tersebut tidak ngerti bahwa gereja kita adalah gereja yang dipimpin oleh Roh Allah sendiri. Katakan amin. Dan masuk bulan ketiga saudara, ini poinnya. Masuk di bulan ketiga apa yang terjadi?
Masuk di bulan ketiga, kami dapat sebuah impres bahwa bukan lagi kasih lagi saudara. Tapi Tuhan ngomong jelas ketika kami saat teduh, ketika kami kumpul sama-sama. Roh Kudus ngomong kayak gini, saat ini waktunya tidak lagi untuk memaklumi diri. Tidak lagi untuk memaklumi keadaan karena gereja saat ini waktunya untuk bangkit. Sudah masuk ke bulan ketiga, kita nggak ngerti sampai kapan nanti pandeminya, selesainya sampai kapan. Bulan ketiga inilah waktunya bukan lagi memaklumi keadaan, bukan lagi terseret dengan keadaan, tapi bulan inilah waktunya untuk gereja mulai bangkit. Sebab sudah ada kemenangan, sudah ada kasih, sudah ada Yesus, sudah ada jaminan yang aku letakkan dalam hidup mereka. Mereka nggak boleh ngeflow lagi, mereka harus bangkit. Sebab aku akan menyatakan sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia lewat hidup mereka. Nah hari ini saudara, kalau Anda cermati, kalau hari ini kita ngeflow terus, saya lihat nggak semua orang saudara, gak semua orang menyadari hal ini. Kenapa saudara? Tuhan cuma ngomong gini loh, sadarkah di balik COVID ini Erna, ada peperangan rohani, ada tipu muslihat iblis. Jika jemaat bahkan pemimpin gak hati-hati, tipu muslihat iblis itu akan menyeret kita kepada sesuatu. Why? Karena 3 minggu yang lalu terkonfirmasi. Ketika saya tidur saya dapat sebuah mimpi saudara. Full timer sedang habis selesai ibadah gini Pak Yos. Semuanya keluar. Waktu keluar jemaat juga keluar. Ada jemaat lama, ada jemaat baru gak ada ya. Ada orang baru gitu saudara. Pokoknya kumpul di sana. Kemudian beberapa full timer ke atas ngomong sesuatu. Kita baru mau ngapa ya, kita lakukan apa ya, kita atur strategi apa ya. Begitu saudara. Sampai satu titik saya tuh ngelihat ada sebuah apa ya itu namanya, ini di bayangan ada, nanti mungkin kalau pintar ngelukis kayak Pastor Philip enak ya saudara ya. Bulat begini saudara, gede begini, yang bisa masuk 2 atau 3 orang ke situ. Lama tahu-tahu saya ngelihat terowongan itu kayak ada anginnya zut gitu saudara. Dan angin itu tahu tuh nyedot orang-orang yang ada di bawah yang sedang ngobrol-ngobrol. Dan saya lihat beberapa orang kesedot, tapi beberapa orang nggak kesedot. Sampai saya teriak, hei ini mana sumbernya? Sumber anginnya mana? Tolong matikan sumber anginnya. Ini nyedot jemaat loh, ini nyedot beberapa orang baru. Jangan, tolong jangan. Tapi saat itu nggak bisa dihentikan, nyedot gitu aja. Dan saya nggak tahu sekarang kemana orang-orang itu. Dan saya dapat impres saudara. Siapa yang kesedot adalah orang-orang yang gak punya pegangan. Orang-orang yang labil. Orang-orang yang mudah ditiup ke sana kemari. Disuruh A ya wes lah, disuruh B ya udahlah, disuruh C ya udahlah. Dia tidak punya sebuah iman yang pakem, kepercayaan yang pakem, pegangan yang pakem. Makanya dia mudah untuk disedot gitu aja. Nah di situ Tuhan lebih mengkonfirmasi hati bahwa masa COVID ini adalah masa peperangan. Jangan sampai jemaat kena tipu daya kuasa kegelapan. Kelihatannya mereka ya udah ngalir aja, nikmati aja. Tapi sebenarnya hidup mereka sedang kesedot dibuat oleh iblis untuk mundur ke belakang. Bahkan untuk hilang. Bahkan Anda mungkin beberapa di antara orang-orang mungkin sampai, aku kenapa sudah melakukan dosa yang kayak gini? Kenapa aku sudah melakukan kesalahan yang kayak gini? Kenapa aku udah murtad? Mungkin beberapa orang seperti itu. Why? Karena dibuat nyaman, dibuat ngeflow, dibuat enak, dibuat menikmati padahal kita keseret ke belakang. Saudara harus tahu, iblis adalah bapak segala pendusta. Kelihatannya hal yang sepele, tapi kalau kita nggak berjaga-jaga, kita bisa keseret saudara. Dan apa tipu dayanya? Salah satu tipu daya yang sedang ditaburkan iblis saat ini adalah satu saudara, spirit memaklumi diri. Maklumlah. Nah langsung saya kasih contoh-contoh ya. Contoh pertama saudara. Bukankah anak-anak Pro M sekarang juga family-family termasuk saya. Awal-awal masuk kerjanya masuk kerjanya lebih siang, pulangnya lebih cepat. Masuk jam 11, pulang jam 4.
Lagi masuk jam 11, pulang jam 4. Padahal dulu masuknya jam 8, pulangnya full time apalagi, wus full-fullnya saudara. Nggak ngerti batasnya kayak apa, full. Saya pribadi kalau nggak cepat bangkit maka kebawa arus ini. Jemaat ingat, kalau Anda tidak menyadari ini maka Anda akan kebawa arus ini. Dengan apa saudara? Dengan ditaburkan spirit kemalasan dalam hati Anda. Ngeflow aja lah. Bobok dulu bangunnya siang. Bangun jam 10 Jo. Bobok tuh sekarang harus 10 jam. Wah, bangunnya nanti aja lah jam 10 baru bangun. Dulu saat teduh pagi-pagi karena banyak pelayanan, banyak ini sekarang. Udahlah. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kehilangan gairah karena malas. Akhirnya tidak ada mimpi lagi. Tidak ada visi lagi. Tidak ada mimpi kehidupan. Mau apa sih di depan? Keburu tua. Suntian apa tuh namanya? Apa Yus? Imun. Belum kan? Tidak tahu kapan. Mungkin sudah ketemu. Tapi memperbanyaknya itu loh. Kaki saya dapat semuanya, nggak dapat kan nggak boleh saudara. Bisa nanggap sampai kapan kita nggak ngerti, tapi kok kita terus-teruskan keadaan seperti ini dan kita nggak coba bangkit saudara. Diseret dengan kemalasan loh. Nyaman loh. Akhirnya tahu Anda kehilangan visi hidupku apa. Mimpi hidupku apa. Visi untuk keluargaku apa. Anak-anakku jadi liar begini ya. Nggak ada visi lagi bapaknya. Nggak ada mimpi lagi ibunya. Bahkan cita-cita Anda mungkin terlindas begitu aja. Karena apa? Tidak lagi bergairah. Berikutnya, di masa pandemi ini, bukankah banyak yang bersuara harus jaga kesehatan loh. Nggak boleh kelelahan, tidur harus banyak-banyak loh. Minum vitamin, itu semuanya bagus saudara. Tapi karena reason itu, kalau kita terlena dengan itu, akhirnya kita akan berpikir gini, pulang dari kerja, ya udah kita hanya duduk, udahlah ini udah waktunya tidur nih jam 9 harus pupuk. Dulu pada jam 10 masih bisa saat teduh, masih bisa baca Alkitab. Sekarang sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan lupa Alkitabnya di mana karena nggak pernah dibaca lagi saudara. Tahukah Anda? Di masa itu, iblis sedang menyeret hidup Anda. Untuk Anda tidak lagi peduli untuk membangun manusia rohani Anda. Dan kalau orang tidak punya bangunan manusia roh di dalamnya, dia punya kekuatan apa di dalam menjalani masa-masa ini. Menurut saya ini belum apa-apanya. Saya selalu sama Pastor Thomas taruh di hati ini belum apa-apanya. Masa ini belum apa-apanya. Tidak boleh give up dulu, bangkit. Tidak boleh diam, lakukan sesuatu karena ini belum apa-apanya. Halo, katakan amin. Bahkan beberapa pemimpin sungkan bukan? Ini spirit kesungkanan dipatahkan aja nih. Sungkan bukan nyuruh, doamu gimana, saat teduhmu gimana. Jangan, mam aku sungkan mam karena nanti takutnya kalau dia kelelahan sakit nanti gara-gara aku yang nyuruh saat teduh mam. Jangan mam, aku gak berani ngejar-ngejar, aku gak berani ngingatkan lagi. Aduh kasihan deh kalau dia, bisa nangkap saudara? Kelihatannya indah tapi penuh dengan tipuan. Kelihatannya indah tapi penuh dengan tipu muslihat. Contoh berikutnya, saudara, bukankah ketika kita work from home, siapa yang work from home bisa angkat tangan? Wih banyak kan yang work from home kan. Yang work from home, beberapa jemaat tuh datang ke saya dan ngomong gini, Bu ini hari apa ya Bu? Waduh. Dan bukan itu saya pribadi dulu awal-awal lupa ini hari apa. Tapi hari Minggu saya nggak pernah lupa. Tapi beberapa jemaat itu lupa hari Minggu, hari untuk mendisiplin tubuh. Datang bersama-sama dengan jemaat untuk menyembah, untuk mendengarkan, untuk belajar bersama-sama. Contoh, kalau Anda Zoom, lihat orang via Zoom aja bisa dijamah oleh Tuhan, bisa nangis-nangis. Anda lihat saudara via Zoom, Anda pun dijamah kan. Loh, dia aja yang gak live aja dijamah Tuhan. Apalagi aku yang di tempat ini. Saudara, Minggu adalah waktu di mana kita menyediakan diri kita. Sebab apa saudara? Daging itu lemah tapi roh itu penurut. Paksakan sedikit dagingmu
untuk beribadah kepada Tuhan. Pasakan sedikit dengan sengaja dagingmu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan lihat kanan kiri. Yang lain ngalami apa, hadirat Tuhan seperti apa dan aku mau belajar di dalamnya. Halo, katakan amin. Kalau kita saudara enggak bangkit dan enggak sadar akan itu, kita akan menganggap semua hari happy-happy. Semua hari enjoy aja, semua hari dinikmati, semua hari ayo kita pokoknya seneng-seneng enjoy aja. Padahal Tuhan menanti, hei tumbuhkan imanmu, hei tumbuhkan rohmu, hei bangkit kembali. Tapi kita sudah gak bisa bangkit lagi, karena sininya yang menguasai hidup kita adalah daging, bukan roh lagi. Tidak peka lagi, sebab yang menguasai tubuh kita bukan roh lagi tapi daging lagi. Katakan amin. Makanya banyak saya temukan hari Minggu loh ini ngesum loh. Gak usah happy-happy aja. Ayo kita makan yuk, ini hari Minggu waktunya kita makan. Loh liburan kan dulu panjang banget sama anak-anak. Kenapa hari Minggu masih dipakai? Saudara, kalau ada anak-anak Anda yang seperti itu, kembalikan mereka ke porsi Tuhan yang benar. Hubungi mereka kembali. Ajak mereka kembali karena itu tipu daya iblis untuk membuat mereka mundur dari Tuhan. Manusia roh mereka dibuat mundur dari Tuhan. Dan mereka enggak lagi dengar apa yang menjadi tuntunan dan perkataan dari Tuhan. Halo, katakan amin. Kenapa saudara saya sampaikan ini? Boleh enggak buka slide-nya? Bukan slide mungkin ya, tulisannya. Karena saya dapat ini saudara. Sebelumnya, oke, jangan biarkan iblis menggeser posisi rohani Anda ke duniawi. Hari ini pertanyaannya, apa arti posisi rohani ini saudara? Posisi rohani adalah, apakah ketika Anda Kristen, masih adakah takut akan Allah di dalam hidup Anda? Saya pastikan Pak, belum tentu orang yang duduk di dalam gereja punya takut akan Allah. Apa sih arti takut akan Allah? Tak ceritain ya. Takut akan Allah itu kayak gini loh. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi dia bisa melihat bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang kecil. Bukan Tuhan sesama, friend. Kekuatannya sama, enggak. Tapi dia tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit segede itu. Menciptakan planet-planet, bintang-bintang, bulan-bulan. Menciptakan matahari, kita kena matahari dikit aja sot gosong ini kulit. Dia yang menciptakan matahari, dia yang menciptakan lautan. Mau nyemplung di laut saudara, satu malam aja tinggal di laut saudara, kayak apa jadinya. Dia yang menciptakan lautan, dia yang menciptakan bumi. Bahkan dia yang menciptakan hidup Anda satu persatu. Bahkan hari ini kalau Anda bisa hidup, bisa seger, bisa bahagia, bisa senang. Karena Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam kehidupanmu. Takut akan Tuhan bukan ketakutan. Takut akan Tuhan adalah karena engkau tahu dia itu Allah yang dahsyat. Dia itu Allah yang besar. Dia itu Allah yang segalanya. Dia tidak ada duanya. Dia wow, gak ada pribadi yang kayak gitu. Dan aku hari ini dipercayakan olehnya. Aku hari ini bisa dekat sama dia. Aku hari ini bisa menyembah dia. Wow. Berapa di antara kita mungkin Kristen lama tapi kehilangan takut akan Allah. Dan ciri orang yang takut akan Allah saudara. Buka slide-nya. Ciri orang yang, bukan sebelumnya. Ciri orang yang takut akan Allah adalah dia akan cinta kepada Tuhan. Karena dia kagum. Ayo, ini kan pasangan orang baru masa-masanya cinta-cintaan gitu kan. Kalau kita kagum sama seseorang, tahu-tahu kan kita jatuh cintrong kan saudara. Kamu kagum gak sama Allahmu? Saya kagum sama Allah saya. Oleh karena itulah saya sangat cinta mati sama dia. Dan orang yang cinta mati sama dia, dia akan punya respon di dalam hatinya. Respon menghormati dia. Kita akan bahas satu-satu. Apa arti cinta Tuhan? Buka. Orang yang cinta Tuhan adalah
Orang yang akan menjaga hidupnya sesuai dengan firman. Sebab firman itu sendiri adalah Allah. Orang yang cinta Tuhan, Anda tahu ini apa? Ini adalah firman. Firman adalah Allah. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia cinta kepada Tuhan. Salah satu cirinya adalah dia akan melakukan apapun yang hari ini ada di dalam firman Tuhan. Dia akan belajar untuk hidup kudus, menjaga hidupnya tetap kudus, tetap berkenan kepada Allah. Dan menjaga hidupnya untuk tetap benar di hadapan Allah. Amin. Jadi hari ini alasan Anda melayani Tuhan apa? Bukan karena disuruh. Alasan mimpin CG apa? Bukan karena disuruh. Alasan ikut CG online apa? Bukan supaya wajahnya kelihatan dan takut pada manusia. Tapi alasan Anda, kenapa kok ikut CG online? Kenapa kok ikut Zoom? Kenapa kok melayani seperti ini? Alasannya cuma satu. Because karena aku mengasihi Allah dengan sungguh. Maka aku melakukan hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bahwa hidup harus bertumbuh, hidup harus mengalami sesuatu. Kristen bukan hanya duduk diam, tapi Kristen harus mengalami sesuatu dalam hidupnya. Katakan amin. Dan orang yang takut akan Allah, dia akan menghormati Allah. Hormat itu apa artinya, saudara? Hormat itu adalah mengutamakan Allah daripada kesenangan duniawi. Daripada hobi, daripada keinginan-keinginan daging. Pertanyaannya, masihkah hidup Anda di dalam dua pilihan? Engkau lebih memilih mengutamakan Allah dibanding makan bersama-sama dengan teman Anda. Engkau lebih merenungkan firman Allah, ikut CG dibanding ya udah kita happy, ayo apa badminton katanya ya, badminton, enjoy yo badminton. Bukan berarti tidak boleh badminton. Tapi segala sesuatu penilaian itu ada di sini, saudara. Tuhan sedang ngomong apa? Dan Tuhan hari itu kalau engkau menghormati Allah, engkau akan mengutamakan Allah di atas segala sesuatunya. Halo, katakan amin. Kenapa hal ini harus dilakukan dalam hidup kita, saudara? Karena saudara, saya cuma mikir gini, kalau hari ini orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kehilangan takut dan hormat akan Allah, cinta sama Allah. Seorang suami akan jadi suami kayak apa coba? Dia nggak punya rem, dia nggak punya pribadi yang mengarahkan hidupnya. Dengar aja nutup telinga, Allah berbicara aja nutup telinga. Allah berbicara lewat hambanya aja nutup telinga. Saya cuma ngerenung. Terus kalau gitu pribadinya, dia akan jadi bapak kayak apa? Dia akan jadi suami kayak apa coba? Dia akan jadi istri kayak apa? Makanya banyak istri-istri yang selingkuh ke sana kemari lebih ganteng ganti pindah. Lebih ganteng pindah Jo, lebih ganteng pindah Jo padahal sudah menikah. Karena basic di dalam pernikahan itu adalah takut akan Allah. Seorang istri akan menjadi penolong yang terbaik bagi suaminya. Akan menjadi pendorong yang terbaik bagi suaminya. Kalau sang istri itu punya takut akan Allah dan menghormati Allah. Dibimbing Allah tuh dengar. Lah kalau dibimbing Allah dan tidak dengar gimana? Anak-anak kalau enggak ada takut akan Allah, cinta sama Allah dan hormat kepada Allah. Anak-anak di bawah Arli akan jadi anak-anak yang brutal. Anak yang gak karuan. Anak yang dibilangi apapun tutup telinga. Makanya orang tua kalau pengen anaknya jadi bawa dulu kepada Allah. Arahkan dulu kepada Allah. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidupnya. Dan pelayan Tuhan akan jadi pelayan Tuhan seperti apa? Gembala, full timer akan jadi pelayan Tuhan seperti apa? Kalau sudah tidak ada lagi takut akan Allah, mencintai Allah dan menghormati Allah. Apa yang kau berikan? Pemimpinmu tidak selalu ada bersama-sama dengan engkau dan memantau kayak patroli.
Tapi kalau ada takut akan Allah, dimanapun dia berada, dia akan tetap eksis maksimal. Do the best untuk Tuhan. Sebab takutku bukan kepada manusia, tapi takutku kepada Allah. Halo, katakan amin. Dan berkat orang-orang yang takut akan Allah, dia akan dapat apa aja saudara. Siapkan hatimu, saya akan selesai. Orang yang takut akan Allah dapat ini loh saudara. Yuk buka. Banyak banget ayat tentang takut akan Allah, nanti pelajari sendiri. Buka Jo di di Chrome begitu saudara, di internet banyak. Tapi ini salah satunya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan apa saudara? Menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang yang takut akan Allah, Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Baik. Aku harus milih mana? Tuhan akan menunjukkan yang terbaik atas hidupnya. Berikutnya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang apa saudara? Takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Artinya apa? Yang ada di sekeliling orang yang takut akan Allah. Bukan malaikatnya tok yang berdiri, tapi kemahnya berdiri. Artinya banyak malaikat yang akan menjaga hidupmu. Artinya apa? Perlindungan Tuhan akan penuh dan dahsyat pada orang-orang yang takut akan Allah. Mau takut apa lagi? Mau pandemi, it's okay, jalani aja. Tuhan akan memampukan kok. Mau diputus pacar, tetap smile. Hari ketiga firman Tuhan katakan bangkit. Malaikat berjaga-jaga padaku dan mungkin mencarikan aku lagi nih. Halo, katakan amin. Tidak ada galau-galauan, tidak ada depresi-depresian, tidak ada gila-gilaan saudara, no. Karena saya lihat Manado ini banyak yang begini. Amin, berikutnya. Aduh, sobat asap-asap ini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sampai di sini aja. Permulaan hikmat, Anda akan jadi pria yang berhikmat, suami yang berhikmat, istri yang berhikmat, istri yang cakap, anak-anak yang berhikmat kalau takut sama Tuhan. Pekerjaan mau digarap apa ini? Nggak usah perlu banyak ngomong dengan orang-orang lain. Cari Tuhan dulu, ngerenung dulu, takut sama Tuhan, dengarkan Tuhan. Baru Tuhan kasih impres apa, baru tambahannya ngomong ke orang lain. Kalau ngomong dengan banyak orang saudara, Anda tambah bingung. Bajunya dibalik kalau bingung. Bisa nangkap saudara? Orang yang takut akan Tuhan, permulaannya adalah hikmat. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Opo wis pokok embuh gitu. Berikutnya. Nah, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Siapa yang sampai teriak-teriak minta tolong sama Tuhan tapi gak diselamat-selamatkan? Bisnisku tolong selamatkan. Keluargaku tolong selamatkan. Kalau sudah bertahun-tahun saudara, Anda berteriak tapi tangan Tuhan tidak menyelamatkan hidup Anda. Tidak lakukan sesuatu dalam hidup Anda. Ada dua, mungkin belum waktunya. Tapi yang pertama adalah rusak hidup Anda, mungkin kehilangan, takut akan Tuhan di mana Allah ngomong A, Anda ngomong B. C, Anda gerak D. Lah gimana mau jadinya? Halo, katakan amin. Berikutnya, terakhir. Nah ini, takut akan Tuhan, belum terakhir saudara, memperpanjang umur. Mau umur panjang? Kenapa kok takut akan Tuhan memperpanjang umur? Karena orang yang takut akan Tuhan, itu diberkati Tuhan, tidak gampang stres, disertai Tuhan. Gak galau, makanya rambutnya gak cepat putih, umurnya jadi panjang. Tapi kalau orang gak takut akan Tuhan, galau-galauan, makanya umurnya pendek, cepat meninggal. Mau cepat meninggal atau mau umur panjang saudara? Kalau mau umur panjang, takutlah akan Tuhan. Hormatlah kepada Allah, cintailah Allah. Halo, katakan amin. Berikutnya, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah, baca sama-sama, kewajiban setiap orang. Takut akan Allah bukan hanya sekedar himbauan. Tapi takut akan Allah adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan Anda dan saya. Apalagi orang-orang yang percaya. Amin. Saya selesai sampai di sini.
Nanti kalau mau lihat takut akan Allah itu apa lagi, buka belajar sendiri. Tapi satu hal, setelah ini kita akan datang kepada Tuhan. Karena impres yang hari ini ada di dalam hati saya itu kayak gini saudara. Sekarang di masa pandemi ini banyak orang gak datang ke gereja saudara. Anda mau cari khotbah sekeren apapun, sedahsyat apapun, historical, mau kayak apa, saya nggak bisa kayak gitu saudara. Tapi Anda mau cari kayak gitu pun saudara, di YouTube di mana-mana itu ada. Tapi nggak ngerti, saya sama Pastor Thomas cuma dapat kayak gini. Anak-anak tidak lagi poin utama, kebutuhan utama adalah hanya firman. Karena meskipun firman bagus, dahsyat, membangun pun, kalau ininya enggak ada takut akan Allah, hormat dan cinta kepada Allah, firman sedahsyat apapun akan kayak kotoran yang dibuang gitu aja. Atau yang kedua, firman pedang bermata dua yang harusnya memisahkan daging dan roh. Tapi kalau diterima oleh orang yang tidak takut akan Allah, hormat kepada Allah, cinta kepada Allah, pedang ini malah dibuat untuk memerangi orang. Weh, firmanmu salah. Weh, firmanmu kurang gini. Apa itu? Enggak benar itu, enggak usah denger lagi. Allah begini, Allah begitu, asas. Anda sok berhikmat, sok pintar. Bukan itu. Intinya Anda bergereja, Anda jadi jemaat. Poinnya satu. Makin ngalami pertumbuhan enggak? Makin ngalami perubahan enggak? Kalau enggak saudara, coba amati beberapa orang yang dulu jemaat kita mungkin leader, sekarang masa pandemi diajak. Kok makin enggak mau ya, makin seret, enggak mau, makin seret. Yang salah bukan firmannya, yang salah ininya. Lihat sekeliling Anda. Kalau masih ada orang-orang seperti itu yang engkau perlu garap ininya. Karena kekristenan bukan berbicara tentang pandainya khotbah, banyaknya firman di dalam pikiran Anda. Kekristenan berbicara apakah hatimu masih tetap lembut, humble, takut akan Allah, cinta kepada Allah. Karena hal itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Katakan amin. Dan hari ini saya cuma ngomong sama tim PAW semua ngomong. Nanti Mami ngomong sedikit tapi ini panjang juga. Dan nanti setelah itu kita akan ajak jemaat, saudara jangan tengok kanan kiri. Di rumah juga, via Zoom juga jangan tengok kanan kiri. Datanglah kepada Allah, buka hatimu dan minta Tuhan, selidikilah hatiku. Kalau sudah tidak ada lagi takut dan hormat kepada Allah, beneri aku. Supaya hidupku makin berkenan dan mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Amin. Tadi pagi lawatan Tuhan luar biasa, sebab mereka semua membuka hati. Hari ini bebaskan rohmu. Kalau enggak enak duduknya nih, tempat duduk saya enggak apa-apa didudukin. Bebaskan rohmu, lakukan sesuatu dan datang kepada Allah. Halo, katakan amin. Siap untuk masuk dalam hadiratnya? Ya, jangan nunggu besok aja atau nanti pulang aja, enggak. Now, waktunya untuk Tuhan pulihkan hati dan hidup kita. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Saya serahkan kepada PAW. Datang kepada Allah, hambamu selesai, tapi aku percaya kau mengerjakan sesuatu dalam hati kami. Syakaralandaralama. Tengok kanan kiri, datanglah kepada Allah, minta Allah mengubah hidup Anda, mengubah hati Anda. Insafkan kami sekali lagi. Yesua, Yesua. We call your name with
menyembahmu selalu. Hadiratmu sudah cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur. Menyembahmu Yesus, katakan Yesus, Yesus, oh Yesus, kami panggil namamu Yesus. Kau cukup bagi hidup kami ya Allah, anugerah Kau saja Yesus, 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 namamu, nama Yesus yang memikat hatiku. Hanya Kau yang memikat hati kami. Hanya Kau yang memikat hati kami. Kau satu-satunya yang memikat hati kami. Yesus, Yesus, anugerahmu cukup, pengorbananmu cukup. Bersyukur, waktunya bersyukur. Waktunya bersyukur. Anugerah cukup bagiku. Sebab itu ku bersyukur. Anugerahmu selalu anugerahmu Kau bagi kami Sudah. Syukur. Bagi yang lain akan bersyukur. Anugerahmu cukup ya Allah. Anugerahmu sudah syukur bagiku. Sebab itu ku bersyukur. Waktunya bersyukur kepada Allah. Hanya kepadamu. Rama. Sebab hanya Kau yang kami ingini. Kasih-Mu, Kami angkat hati kami. kasih-Mu. Worship. Kami angkat hati kami. Setiap waktu. Worship. Kami nangis setiap waktu. Kami angkat
kepadamu Yesus. 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 Oh, Jesus. Yesus. 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 I love you so much. Yesus. I love you so much. Kau yang berharga I bagi love kami. you so much. Ya, ada yang lain. Tiada duanya. Kami mengasihi Engkau. Kau satu-satunya. Tak ada alasan untuk tidak menyembahmu. Takut akan Allah ada pada hati kami kembali. Yesus. Shinama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Lebih berarti dari apapun jua. Kau yang paling berharga. Kau yang paling berharga. Kau segalanya bagiku, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Ini setiap hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, sungguh Kau yang berharga. Yesus bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Saya ngerasa ada beberapa orang yang mulai jauh dari Tuhan. Tuhan berbicara pada saya kalau itu Anda orangnya. Dan Anda berkata bahwa Tuhan, aku mau balik lagi kepadamu. Aku sudah kehilangan cinta akan Engkau. Aku sudah kehilangan takut akan Engkau. Hari ini kembalikan aku kembali kepadamu ya Tuhan. Kalau itu Anda orangnya, taruh kedua tangan Anda di dada. Tuhan akan menjamah dirimu hari ini. Saya ngerasa beberapa orang mulai jauh dari Tuhan. Engkau menjalankan rutinitas kekristenan tapi engkau tidak lagi tahu. Engkau jauh dari Tuhan dan tidak lagi tahu bahwa Allah sungguh mengasihi hidupmu. Dan kalau hari ini Tuhan berkata, kembalilah nak. Tuhan menegur lewat firman-Nya, Tuhan menegur lewat penyembahan yang ada. Kalau itu Anda orangnya dan Anda pengen balik kepadanya, taruh kedua tangan Anda di dada. Dan katakan kembali, Tuhan pulihkan kekristenanku. Pulihkan kerohanianku. Pulihkan spiritku. Buat aku kembali menghargaimu. Buat aku kembali mencintaimu. Buat aku kembali
memiliki sebuah track kekristenan yang benar di hadapan-Mu. Buat aku kembali ya Allah. Buat aku kembali ya Allah. Buat aku kembali ya Tuhan. Barang siapa yang haus dan lapar akan Tuhan, firman Tuhan katakan Dia Allah yang akan memuaskan hidupmu saat ini. Barang siapa yang haus dan lapar akan Dia, Dia akan yang akan memuaskan hidupmu saat ini. Bangun manusia rohmu, bangun dengan sengaja. Bangun manusia rohmu, bangun manusia rohmu. Bangkit, berjuang, bangkit. Yesus.
Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mengalami firman Tuhan yang luar biasa. Biar apa yang ditabur tumbuh dan menjadi pohon yang lebat di hati kita. Apapun situasinya, kita punya Tuhan yang sama, yang mengatasi setiap situasi yang terjadi atas setiap kehidupan kita. Hari ini saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah Connect Group. Connect Group tentunya tetap berjalan seperti biasanya. Kita tetap kontak satu dengan yang lain. Kita tetap connect satu dengan yang lain. Bedanya kita lakukan dengan online. Artinya kita lebih mudah untuk menghubungi seseorang. Kita lebih mudah untuk invite seseorang masuk karena semuanya dilakukan dengan simpel dan dengan cara online. Manfaatkan momentum ini untuk saling membangun, saling bertumbuh satu dengan yang lain di dalam kasih Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ibadah minggu depan kita akan jalankan tetap seperti ibadah online seperti luar biasanya. Anda bisa mengunjungi gms.church/streaming dan memilih regional Sulam Papua. Tentunya kita akan siapkan hati kita untuk ibadah, siapkan hati Anda, siapkan jaringan Anda, siapkan yang terbaik untuk kita persembahkan di hadapan hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan itu bukan bicara tentang sebuah tempat, tetapi Dia hadir di hati mereka yang haus akan Dia. Setelah ini kita akan doa persembahan. Saya akan pimpin Anda di dalam doa persembahan dan Anda bisa melakukan persembahan sesuai dengan apa yang tertulis di layar di bawah ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Juga setiap berkat firman Tuhan yang Kau tabur di hati kami. Hamba-Mu percaya Roh Kudus hadirat Tuhan melanda, mengubah dan membuka semua pintu yang ada di hati kami dan jalan keluar atas setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kami mau memberi dengan sukacita, kami mau memberi dengan hati yang menyala-nyala, kami mau memberi dengan iman yang antusias karena Tuhan pegang kendali atas setiap situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memberi dan kami menyerahkan semuanya di dalam tangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bergabung bersama komunitas rohani Gereja Mawar Sharon yaitu Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi WhatsApp Gereja Mawar Sharon di 0821 13 13 2005. Mari jaga kesehatan Anda dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu selalu mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, selalu menggunakan masker saat berada di tempat umum, menjaga jarak minimal 1 meter atau physical distancing, makan makanan yang sehat, minuman bervitamin, dan rajin berolahraga. Mari follow akun sosial media Gereja Mawar Sharon Manado, yaitu youtube.com/gmsmanado dan Instagram di @gmsmanado, dan dapatkan update tentang kegiatan Gereja Mawar Sharon Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan follow Instagram dari masing-masing gereja lokal berikut ini. Jangan lupa juga follow akun sosial media dari Pastor Thomas Budianto seperti berikut ini. Jadwal ibadah raya via Zoom Gereja Mawar Sharon Sulam Papua. Ibadah umum 1 jam 8 pagi, ibadah umum 2 jam 11 siang, ibadah Army of God Youth jam 2 siang, dan ibadah umum 3 jam 5 sore. Anda bisa bergabung bersama kami via Zoom dengan meeting ID 702 446 0188. Anda dapat memberikan persembahan atau perpuluhan Anda via transfer melalui nomor rekening Gereja Mawar Sharon Manado sebagai berikut. Bank BCA 088 22 777 11 atas nama Gereja Mawar Sharon. Anda juga dapat mentransfer melalui mobile banking BCA, OVO, Dana, GoPay, Sakuku, dan Link Aja dengan men-scan QR Code khusus Gereja Mawar Sharon Manado berikut ini. Dan berikut adalah daftar nomor rekening gereja lokal GMS Sulam Papua. Ingin lebih dekat dengan Tuhan? Ingin punya pertemanan seru tapi sehat? Ingin lepas dari kebiasaan buruk? Program pemuritan Before 30 Kids adalah jawabannya. Program eksklusif untuk anak usia 9 hingga 14 tahun.
akan diadakan setiap Sabtu di bulan September hingga Desember 2020. Program ini memiliki sesi utama atau Big Day oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan pemuritan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan putra dan putri Anda sebelum 30 Agustus karena kuota terbatas. Informasi dan pendaftaran melalui before30kids.gms.church atau aplikasi GMS Church. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Anda Bapak Ibu Saudara? Mari kita bangkit berdiri sekali lagi sebelum kita menerima doa berkat. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, sebab Dia Tuhan yang saya percaya tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Dan saya bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, walaupun mungkin 1-2 hal kita belum bisa bertemu, tetapi sungguh kita tahu di dalam Tuhan tidak ada jarak Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari siapkan hati kita, karena saya percaya kita akan memasuki sebuah minggu yang baru, di mana ada 7 hari, 168 jam yang akan kita lalui. Tentunya kita lalui bersama-sama dengan Tuhan yang bersama-sama dan berjalan dengan kita. Oleh karena itu siapkan hati Anda untuk menerima doa berkat Bapak Ibu Saudara, dan saya akan memimpin di dalam doa berkat. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita api-apikan hidup kita, dan tentunya juga diri kita Bapak Ibu Saudara. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh satu di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah ibadah. Kami bersyukur buat berkat-Mu, kami bersyukur buat hadirat-Mu, bahkan kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk sekali lagi mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi benih-benih firman-Mu Tuhan. Kami percaya benih firman itu tidak jatuh di tanah hati yang salah, tetapi jatuh di tanah hati yang benar. Dan kami percaya benih firman-Mu akan bertumbuh menjadi pohon kehidupan yang baik di dalam hidup kami, sehingga pohon itu terus memerintah, firman itu terus mengendalikan hidup kami, dan hidup kami dibawa dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang terangkat, berkati dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Oh, kami akan melihat 1 minggu ke depan, 7 hari, 168 jam ke depan, kami akan melihat penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami melihat apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah terucap dalam mulut dan bibir kami, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Kami percaya semuanya Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, biar persekutuan dengan Tuhan Yesus, pengenalan akan Roh Kudus, dan hubungan dengan Bapa yang semakin melekat di dalam kehidupan-Mu, itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dan segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.